Desa Bermi, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo. Membahas soal pasar gaib di Gunung Argopuro karena di siang hari sering terdengar suara berisik di pasar. Mitos pasar gaib di Indonesia. Wisata mendaki gunung bisa menjadi salah satu pilihan pemirsa yang menjadi kegiatan penuh tantangan dan petualangan menarik. Namun di balik keindahan alamnya, beberapa gunung di Indonesia juga menyimpan kisah dan cerita yang unik dan mistis, salah satunya yakni pasar gaib. Pasar yang penuh misteri ini rata-rata ada di lereng gunung, bahkan kisah mistis sering diceritakan warga setempat. Ditambah adanya kesaksian para pendaki yang konon pernah melihat wujud pasar tersebut, penuh dengan hal-hal di luar nalar manusia. Pasar gaib Gunung Merbabu. Pasar gaib di kawasan ini berada di area sebelum menuju puncak Kenteng Songo. Kebanyakan pendaki yang beristirahat di puncak Kenteng Songo menjelang malam hari kerap mendengar ramainya suara seperti aktivitas pasar. Bahkan tidak jarang pendaki juga melihat penampakan pendaki perempuan yang sejatinya adalah makhluk gaib. Selain itu, konon di pasar yang disebut Pasar Setan yang dikenal dengan Pasar Dieng ini sering ada aktivitas makhluk halus berjual beli dagangan saat malam tiba. Para pendaki kerap diganggu dengan setan minta gendong. Sosok makhluk halus itu akan duduk di atas pendaki dan tanpa disadari pendaki mengarahkan mereka ke puncak gunung. Biasanya setan minta gendong memilih pendaki yang suka mengeluh dan muncul dengan mengeluarkan aroma wewangian yang menyengat. Pasar Anjaya Gunung Bawah Karaeng. Pasar Anjaya, begitulah para pendaki menyebut lokasi yang penuh mistis itu. Pasar setan ini berada di tengah hutan antara Gunung Bawah Karaeng dan Gunung Lompo Batang, Kabupaten Goa. Jika dilihat dari kejauhan, lokasinya hanyalah merupakan tanah lapang yang dikelilingi pepohonan rimbun. Oleh para pendaki, Pasar Anjaya juga akrab dikenal dengan sebutan Pasar Jin. Salah satu mitos yang dipercaya oleh banyak pendaki untuk tidak mendirikan tenda di sekitar lokasi Pasar Anjaya yang berada di kaki Gunung Bawah Karaeng itu. Sejumlah pendaki yang nekat mendirikan tenda dan bermalam di sana akan mengalami hal aneh dan mistis. Selain itu ada cerita melegenda lainnya di sini, yakni tentang arwah gentayangan perempuan berparas cantik bernama Noni. Noni sering menampakkan diri saat bulan purnama. Jika bulan purnama lalu angin tak berhembus kencang dan terdengar suara lolongan anjing, sebaiknya jangan mendaki atau keluar tenda. Pasar gaib Gunung Argopuro. Sebagai salah satu gunung paling angker di Indonesia, sebenarnya ada dua rute atau jalur populer untuk melakukan pendakian Gunung Argopuro yang memiliki ketinggian 3088 mdpl ini. Selain Desa Baderan, jalur lain juga bisa ditempuh melalui Desa Bermi, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo. Membahas soal pasar gaib di Gunung Argopuro karena di siang hari sering terdengar suara berisik di pasar, tapi anehnya suara riuh itu akan menghilang saat didekati. Area ini berada di antara Cikasur menuju Cisentor dan Rawa Embek. Salah satu kejadian aneh yang pernah terjadi di lokasi ini, yaitu dua orang pendaki yang terpisah dari rombongannya. Para pendaki itu bisa jadi terkecoh oleh suara ramai yang berasal dari pasar gaib tersebut. Disebut begitu dikarenakan tim SAR menemukan jejak atau tanda-tanda menghilangnya mereka di tempat itu. Pasar gaib Gunung Arjuno. Gunung Arjuno merupakan salah satu gunung berapi kerucut di Jawa Timur. Letaknya berada di perbatasan Kota Batu dan Kabupaten Pasuruan. Meski pemandangan indah dan menawan, ternyata Gunung Arjuno dipercaya memiliki banyak misteri. Bahkan masuk ke daftar gunung paling angker di Jawa Timur. Gunung Arjuno juga punya mitos pasar setan. Hingga kini,
Mitos pasar setan di Gunung Arjuno masih dipercaya oleh masyarakat maupun para pendaki. Mitosnya ada di daerah sabana luas dalam jalur pendakian. Di tempat ini suara bak pasar sering terdengar. Biasanya suara-suara pasar itu hilang saat subuh atau menjelang pagi. Para pendaki Gunung Arjuno tidak boleh ganjil. Ini sudah termasuk aturan yang harus diikuti jika ingin mendaki Gunung Arjuno. Konon jika jumlah pendaki ganjil, ada makhluk gaib penunggu Gunung Arjuno yang akan menggenapkan jumlah tim pendakian. Selain terdengar suara hiruk-pikuk layaknya pasar di Gunung Arjuno, juga kerap kali terdengar suara gamelan misterius. Konon suara gamelan tersebut dipercaya berasal dari gamelan ngunduh mantu yang ditabuh pada zaman Singosari dan Majapahit dahulu. Lima kisah menghebohkan jasad masih utuh meski dikubur bertahun-tahun. Masyarakat kembali dihebohkan dengan penemuan jasad masih utuh, meskipun sudah dikubur bertahun-tahun. Terbaru, 152 jenazah dari 319 makam yang dibongkar di Ciwadan, Cilegon, Banten bikin gempar. Kondisi jasad yang diketahui para santri itu diketahui masih utuh saat makam dibongkar. Tak hanya itu, kain kafan ratusan makam juga terlihat relatif utuh, sama sekali tak tersentuh binatang tanah. Fenomena jasad masih utuh yang membuat masyarakat heboh dan takjub ini bukan yang pertama kali di Indonesia. Dan berikut ini 5 kisah jenazah masih utuh meski sudah puluhan tahun terkubur. Jasad utuh ulama Kiai Haji Abdullah Mukmin. Kejadian jasad utuh juga terjadi di sebuah pemakaman di kota Tangerang pada tahun 2009 lalu. Jasad seorang ulama Kiai Haji Abdullah Mukmin itu diketahui sudah dimakamkan selama 27 tahun. Makamnya dibongkar untuk dipindahkan karena rencana pelebaran jalan. Namun alangkah terkejutnya warga yang berada di sana menyaksikan jasad ulama itu masih utuh. Selain dikenal sebagai seorang ulama, semasa hidupnya Kiai Haji Abdullah Mukmin dikenal sebagai guru yang sangat baik untuk muridnya. Jasad utuh Kiai Haji Ahmad Baidowi Sampang. Jasad Kiai Haji Ahmad Baidowi, warga desa Batuporo Barat, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang, Madura, masih utuh meski sudah dikubur 3 tahun. Video jasad Kiai di desa tersebut yang masih utuh pun viral di media sosial. Dalam rekaman video itu, terlihat kondisi jasad sang Kiai seolah baru saja dimakamkan. Kiai Ahmad Baidowi merupakan pengasuh Madrasah Dakwatut Tauhid di Desa Batuporo Barat, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang semasa masih hidup. Kiai Ahmad meninggal karena sakit saat waktu maghrib di bulan Maulid pada tahun 2017.